Orang tua sering tidak sabar menanti anaknya bisa membaca dan menulis. Beragam cara digunakan untuk mempercepat anak agar bisa membaca dan menulis. Sehingga nampak para orang tua seperti tidak memahami bila tahapan perkembangan kemampuan baca tulis anak tergantung pada perkembangan usianya. Semisal pada usia 0 hingga 3 tahun, orang tua sebaiknya secara konsisten memberikan stimulasi dengan membacakan buku cerita pada anak. Dalam membacakan buku cerita, diharapkan orang tua menggunakan volume suara yang terdengar jelas dengan intonasi yang sesuai dengan isi kalimat. Hal itu untuk menstimulasi ketertarikan anak terhadap buku dan kegiatan membaca. Buku ideal yang dibacakan pada tahapan tersebut adalah buku bergambar, berwarna, dan bertulisan besar dengan kalimat yang singkat. Pada tahap tersebut, anak sebaiknya mulai diberikan alat tulis seperti pensil, spidol warna, dan krayon untuk mencoret-coret dan menggambar. Hal itu dilakukan untuk menstimulasi motorik halus anak. Sementara untuk aktivitas membaca dan menulis, sebaiknya baru distimulkan ketika anak menginjak usia 5 tahun ke atas dengan mempertimbangkan kesiapan anak. Sebab salah satu tanda kesiapan anak untuk membaca adalah tertarik terhadap buku, senang mendengarkan cerita yang dibacakan dari buku, dan sudah menguasai pengenalan abjad. Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif, masih bersama saya Vicky Manengke. Dan seperti tayangan yang baru saja Anda saksikan, disebutkan bahwa banyak orang tua tuh yang nggak sabar menanti anaknya untuk bisa membaca. Tapi justru kadang orang tua sendiri yang nggak sabar untuk bisa mengajarkan anak-anak membaca. Tipsnya sudah dikasih tadi sama Devi ya, bagaimana caranya supaya mereka bisa lebih senang untuk membaca, lebih banyak interaksi juga sama orang tuanya. Artinya dikasih sama sebuah asupan bacaan yang tepat ya Dev ya. Ya, dan bacaan yang tepatnya sebenarnya semuanya sudah ada di Rabbit Hole ini. Oke, Dev. Kembali lagi kita ngomongin soal seputar kamu ketika kamu membangun si Rabbit Hole ini. Apa yang paling sulit yang kamu lewatin waktu itu untuk Rabbit Hole ini? Jadi kalau misalnya untuk masalah konten tulisan maupun gambar, saya sama Guntur cenderung nggak ada masalah, maupun komunikasi antara kami berdua. Tapi masalahnya adalah di percetakannya. Jadi paskanya ketika karena kami berdua nggak ada background percetakan, jadi ketika ingin membuat buku yang kami mau kayak yang tebel-tebel banget seperti ini, itu percetakan Indonesia nggak bisa buat karena belum pernah ada yang request seperti itu. Buku biasanya kan tipis-tipis. Nah, kalau di luar negeri ada kertas kita masukin, nanti keluarnya bisa tebal seperti itu. Nah, di sini belum ada mesin yang seperti itu. Akhirnya waktu itu coba cetak berapa kali dan selalu gagal. Gitu. Itu cukup membuat down sih, kayak aduh kita terusin nggak ya nih bisnis ini yang seperti itu. Akhirnya si Guntur partner saya tahu apa, dia udah ngulik-ngulik buku import, bedah, dan ketemu caranya, yaitu harus disatuin secara manual, jadi dilem agar jadi tebal seperti itu. Ya udah, akhirnya dari situ baru kami rekrut karyawan finishing untuk finalisasi buku. Ya udah dari situ akhirnya bisa. Sampai segitunya ya tekad kuat kamu ya. Yang penting harus ada ini yang hard ini, hard paper ini. Bukan ini banyak nih dipakai sampul cover skripsi. Hardcover beda ya? Gini, oh ya kayak gini beda ya? Beda. Oh, ini teknologinya kamu istilahnya inovasi sendiri dong ya sebenarnya ya? Karena belum ada teknologinya, ya udah inovasi sendiri dengan cara manual. Iya, kenapa memang harus setebal ini, Dev? Karena anak-anak usia dini kan masih masanya fase oral, eksplorasi. Jadi ini buku akan digigit-gigit sama dia. Kalau misalnya nggak tebal, ya udah kertasnya akan robek lah, nggak aman buat anak karena bisa kemut. Bisa kemakan ke mulutnya. Jadi harus tebal seperti itu biar nggak masuk ke mulut. Berarti kamu sudah memperhitungkan ya ketika benda-benda ini masuk ke mulut anak-anak. Tapi dari bahannya aman ya? Bahannya aman. Bahannya aman. Untuk diimut, saya imut ya? Boleh, silakan. Tapi saya bukan anak-anak, jadi sebenarnya nggak aman. Devi, 3 kata yang menggambarkan seorang Devi Raisa itu apa kalau menurut kamu? Apa ya? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Kreatif. Kreatif. Dan apa ya? Yang terakhir ya. Pantang menyerah, kreatif, dan peduli. Peduli. Iya. Saya setuju, itu cukup menggambarkan seorang Devi Raisa. Tapi ini ada satu nama nih dari tadi kamu sering sebut-sebut nih, Guntur ya. Guntur itu adalah
Ilustrator. Ilustrator aja? Iya, jadi ilustrator yang jika saya nulis, dia yang gambar, terus bikin bisnisnya juga berdua. Oh, bertemu dengan Guntur ini waktu zaman kuliah? Waktu setelah kuliah. Setelah kuliah baru ketemu. Memang ketemu untuk proyek ini atau memang sudah teman sejak lama? Ketemu buat proyek yang lain, tapi akhirnya cocok, ya udah akhirnya yuk kita bikin rabbit hole yuk. Gitu. Oh, oke. Saya nggak akan nanya lebih lanjut seputar Guntur karena jadi gosip nanti ya. Oke. Sekarang yang saya mau tahu adalah kamu punya quotes nggak? Quotes sesuatu yang mungkin menyemangati kamu dalam merintis rabbit hole ini, atau quotes yang mengingatkan kamu sama anak-anak atau apapun itu ada? Ada. Boleh kamu tulis di situ, saya sudah menyiapkan kertas. Jadi kertas ini akan saya gabungkan nanti bersama dengan tamu-tamu saya yang lain, ya. Akan kita buat buku, nanti akan kita terbitkan lewat Rabbit Hole. Oh, sudah izin gitu. Oke, ada nggak quotes yang selalu kamu ingat dalam perjalanan hidup seorang Devi Raisa? Kalau bisa ada gambar-gambarnya ya, kayak anak-anak ya. Aku nggak bisa gambar, gambar jelek banget. Oke. Belum. Ini quotes yang kamu tulis ini sudah kamu aplikasikan sejak kapan dalam hidupmu? Sejak lama, cuman baru kerasa di saat membuat rabbit hole sih. Baru quotes itu terasa hidup gitu ya? Ya. Oke, boleh saya lihat? Maaf. Oke. Apapun yang kita lakukan harus guna. Coba, Devi silahkan dipegang. Silahkan tunjukkan di kamera. Inilah yang membuat Devi akhirnya, ini yang membuat kamu kuat untuk merintis ini? Iya. Quotes ini. Apapun yang kita lakukan harus berguna untuk orang lain. Apapun itu. Iya. Oke. Dan kamu sudah mengaplikasikannya pendidikan kamu ya? Iya, jadi kan kayak background membuat rabbit hole memang untuk biar orang tua tuh lebih dekat sama anak-anak. Dan ketika rabbit hole ini ada juga selalu ada misi sosialnya. Jadi setiap 20 buku yang terjual, satu buku tuh akan disumbangkan ke rumah baca. Gitu. Terus karyawan-karyawan rabbit hole juga ada yang punya keterbatasan seperti tunarungu dan punya keterbatasan tertentu. Itu juga ada yang kami pekerjakan. Ya, wow, luar biasa. Seperti itu. Oke, baik kalau gitu Devi, boleh saya pegang? Ya. Apapun yang kita lakukan harus berguna untuk orang lain. Apalagi harus berguna yang akan kamu lakukan buat orang lain lagi selain, ada hal lain nggak sih selain dunia pendidikan dan psikologi anak yang kepikiran sama kamu untuk membantu orang lain? Selain rabbit hole memang juga punya klinik psikologi. Namanya Rainbow Castle. Nah, di situ juga mudah-mudahan bisa kliniknya juga berguna buat orang banyak juga. Si klinik ini untuk apa? Untuk konsultasi anak dan orang tua? Ya, betul sekali. Dan melalui metode bermain. Karena memang anak usia dini selain membaca buku juga lewat bermain lah bisa lebih optimal perkembangannya, bisa kita optimalkan. Oke, yang terakhir Devi, apa tips kamu buat orang tua yang kepengen mengajarkan anak-anaknya untuk bisa suka membaca, suka buku? Pertama, orang tua harus jadi role model dulu buat anak. Jadi orang tua harus rajin membaca juga. Jangan bilang, ayo baca dong, tapi sambil gadgetan kan nanti anaknya nggak akan bisa gitu. Anaknya justru meniru kan? Iya, gitu. Jadi orang tua harus menjadi role model buat anak dan juga harus punya passion ketika lagi bacain buku tuh emang semangat. Jadi anak ngerasa bahwa oh buku ini adalah hal yang menyenangkan juga ya buat orang tuanya dan juga buat aku. Gitu. Oke. Pemirsa, itu dia obrolan saya bersama dengan Devi Raisa. Mudah-mudahan obrolan ini dan juga apa yang sudah dibuat sama seorang Devi Raisa bisa menjadi solusi buat para orang tua yang kepengen anak-anaknya itu bukan cuma nempelnya sama gadget, tapi juga bisa membaca buku, bisa banyak interaksi sama orang tua. Ini dia, mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat Anda. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan 60 menit malam hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Bersama saya Vicky Manengke, tentunya cuma di 60 menit inspiratif dan inovatif.